Kalau amar ma'rufnya Nabi tegas, apalagi nahi munkar, saudara. Nahi munkar adalah mencegah kemunkaran. Cara mencegah kemunkaran Nabi jauh lebih tegas lagi, saudara. Cukup satu saja saya jadikan bukti dan dalil. Dengarkan baik-baik Pak Bu. Suatu hari datang rombongan orang dari dusun minta izin kepada Nabi untuk membangun masjid, saudara. Terus disindir oleh Nabi. Kenapa kalian mau bangun masjid? Kan di kampung Kuba sudah ada masjid dulu kita bangun. Karena dusun ini dekat dengan dusun Kuba, saudara. Apa jawab mereka? Ya Rasulullah, di kampung kami banyak orang tua, di kampung kami banyak pekerja keras. Terlalu jauh kalau sholat berjamaah di masjid Kuba. Tapi kalau di dusun kami ada masjid, insya Allah warga dusun kami akan sholat berjamaah di masjid tersebut. Kemudian Nabi minta komitmen baik. Kalau begitu keinginan kalian tapi janji ya, itu masjid digunakan dengan baik. Apa jawab mereka? Mereka bersumpah, wallahi, demi Allah, in aradna illal husna. Kami tidak punya keinginan apa-apa daripada pembangunan masjid ini, kecuali hanya kebaikan saja. Nabi percaya. Nabi izinkan mereka bangun masjid, saudara. Singkat cerita, begitu masjid sudah jadi, mereka datang lagi ke Nabi. Apa mereka bilang? Ya Rasulullah, qad banainal masjid. Wahai Rasulullah, kami sudah bangun masjid yang baru. Warga dusun kami berharap Anda sudi datang untuk sholat di masjid baru kami, walaupun hanya satu kali. Lalu apa jawab Nabi? Kunna ala safarin. Sayang, kata Nabi, hari ini kami sudah siap mau musafir. Ada urusan di Tabuk. Tapi Nabi janji, in roja'na, kalau kami pulang selamat dari Tabuk, insya Allah kami akan datang ke kampung kalian. Subhanallah. Singkat cerita, saudara, masalah Tabuk selesai. Nabi pulang dari musafir. Kemudian Nabi ingat janjinya untuk sholat di masjid baru, saudara. Nabi kumpulkan sahabat, siap berangkat ke masjid baru. Belum sempat berangkat, Nabi kedatangan tamu agung utusan Allah. Siapa dia? Malaikat Jibril alaihis. Ada apa Jibril datang? Jibril membawa wahyu, saudara. Wahyu yang mana? Jibril membawa firman Allah kepada Nabi. Di mana Allah kasih tahu Nabi? Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Hei Muhammad, hei Nabi, hei Rasul, itu orang-orang yang bangun masjid baru, mereka sudah menjadikan masjid sebagai tempat kerusakan, tempat kekufuran, tempat untuk memecah belah orang yang beriman. Kaget Nabi, saudara. Ternyata masjid itu dibangun oleh orang-orang munafikin. Mereka pura-pura sholat berjamaah. Ya, orang munafik sholat, tapi sholatnya males-malesan. Idza qamu ila shalah qamu kusala. Mereka pura-pura zikir di masjid. Ya, orang munafik juga zikir, tapi la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit, saudara. Ciri munafik. Ciri munafik. Salatnya malas, zikirnya dikit. Saudara. Lalu apa mereka lakukan di masjid? Usai salat kumpul, mereka ngadu domba sahabat Nabi. Mereka ngejelek-jelekin Nabi, saudara. Mereka pecah belah orang yang beriman. Nabi tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Allah kasih tahu nabinya, saudara. Makanya di ayat berikut Allah menyatakan kepada Nabi,
la taqum fihi abada. Hei Muhammad, kau nggak boleh datang ke masjid itu. Kau tidak boleh masuk. Kau tidak boleh sholat di dalamnya. Tidak boleh. Abadan, selamanya. Masya Allah. Saudara, bagaimana selanjutnya sikap Nabi? Beliau marah luar biasa. Bapak Ibu yang tercinta, Nabi kalau diludahi mukanya oleh orang kafir, beliau maklumi, beliau tidak peduli. Nabi dilemparin pasir sama orang kafir, Nabi nggak balas, saudara. Kenapa? Nabi anggap itu masalah pribadi. Nabi tidak mau terpancing marah karena hawa nafsu, saudara. Tapi kali ini persatuan umat mau dipecah belah. Masjid disalahgunakan, bukan untuk ibadah, tapi untuk mecah belah umat. Nabi marah. Marah karena Allah. Nabi kumpulkan sahabat. Nabi umumkan, aku tidak boleh ke masjid tersebut. Allah sudah larang. Tapi sekarang juga kata Nabi, izhabu ila hadzal masjidil zalimi ahlu. Kalian hai sahabat, segera berangkat datangi itu masjid yang pengurusnya sudah berbuat zalim. Dia salah gunakan itu masjid. Dia gunakan untuk pecah belah umat. Sampai di sana kata Nabi, fahdimu, rubuhkan itu masjid. Wahliku, dan bakar itu masjid. Masya Allah. Nabi yang suruh, saudara. Nabi suruh rubuhkan, Nabi suruh bakar. Sahabat menjawab, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat ya Rasulullah. Kemudian mereka berangkat. Sampai di masjid sana, orang di dalam masjid dikeluarkan semua. Setelah kosong, masjid itu dirubuhkan dan dibakar rata dengan tanah, saudara. Begitu saya mau tanya, nahi munkarnya Nabi tegas tidak? Tegas tidak? Tegas tidak? Saya mau tanya, Pak, Bu ya, ada masjid dipakai sholat, digunain juga buat merusak umat. Nabi bakar. Nabi bakar. Nah saya mau tanya kepada yang hadir, tolong jawab yang kompak. Masjid dipakai buat ngadu domba umat, itu namanya merusak. Betul? Betul? Lalu pabrik minuman keras bagaimana? Merusak tidak? Merusak tidak? Jawab yang kompak, merusak tidak? Sarang judi, sarang pornografi, sarang aliran sesat, sarang dongdot, merusak tidak? Pertanyaan saya berikutnya, andai kata di zaman Nabi di kota Madinah dulu ada orang nekat bikin sarang dongdot, kira-kira diapain sama Nabi, saudara? Jawab yang kompak. Diapakan oleh Nabi? Dari mana anda yakin dibakar, saudara? Masjid saja dipakai maksiat dibakar sama Nabi, apalagi sarang maksiat. Betul? Betul? Jadi kalau di zaman Nabi ada yang nekat bikin sarang dongdot, diapakan oleh Nabi? Kalau ada yang nekat bikin sarang judi, diapakan oleh Nabi? Kalau ada yang nekat bikin sarang minuman keras, diapakan oleh Nabi? Kalau ada yang nekat bikin sarang aliran sesat, diapakan oleh Nabi? Takbir! Masya Allah. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Nah sekarang saya mau tanya, Bu, Pak, tempat maksiat sama Nabi diapakan? Diapakan? Nabi sebagai seorang Rasul dan sebagai seorang kepala negara, Nabi bakar tempat maksiat, saudara. Mestinya kepala negara-negara Islam, termasuk kepala negara Indonesia yang mengaku beragama Islam, dia mesti contoh Nabi dong, saudara. Betul? Tempat-tempat maksiat wajib ditutup oleh presiden. Betul? Kalau mereka melawan, bakar oleh pemerintah, saudara. Takbir! Takbir! Mestinya pemerintah tutup pabrik minuman keras. Betul? Tutup sarang pelacuran. Betul? Tutup sarang judi. Betul? Tutup sarang aliran sesat. Betul?
Karena itu yang dicontohkan oleh Nabi. Betul? Oh, lalu bagaimana kalau sarang judinya melawan, kalau sarang pelacurannya melawan, pemerintah turunkan tentara, turunkan polisi, bakar semua tempat maksiat yang ada. Takbir. Saya mau tanya, kalau pemerintah bakar tempat maksiat, dukung tidak? Kalau tentara dan polisi diturunkan pemerintah bakar tempat maksiat yang bandel, dukung tidak? Setuju tidak? Rela tidak? Takbir. Cuma yang jadi persoalan, bagaimana kalau aparatnya justru terima setoran dari tempat maksiat? Atau tidak? Atau tidak? Kalau tiru Nabi, saudara lihat, Nabi suruh sahabat berangkat, bakar tempat maksiat, dibakar gak? Berarti nabinya bagus tidak? Sahabatnya bagus tidak? Indah tidak? Begitu juga mestinya presiden suruh polisi sama tentara tutup tempat maksiat, betul? Kalau ngelawan, presiden ngomong aja bakar. Betul? Betul? Saya tanya, kalau pemerintah bakar tempat maksiat, setuju tidak? Ini yang dibakar rumah orang miskin. Yeay. Penggusuran, penggusuran. Di mana-mana rakyat digusur. Saya mau tanya, yang mesti digusur rakyat atau tempat maksiat? Yang mesti digusur rakyat atau tempat maksiat? Takbir.